Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fajri Riko Maharani. Saya dengan memiliki nomor NIM 2018043016. Saya berasal dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang profil sejarah dan transformasi Bank Indonesia, seperti itu. Lalu yang pertama yang kita bahas adalah profil Bank Indonesia. Nah, yang pertama adalah status kedudukan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia sendiri berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen, dan juga maksudnya di sini independen adalah independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Lalu juga disebut independen juga karena bebas campur tangan dari pihak pemerintah ataupun pihak lain, kecuali telah diatur oleh undang-undang sebelumnya. Selain itu, BI, Bank Indonesia juga memiliki otonomi penuh untuk merumuskan tugas dan wewenangnya, dan juga sangat berkewajiban untuk menolak intervensi dalam bentuk apapun, karena sekali lagi Bank Indonesia adalah lembaga independen. Lalu status dari BI ini sebagai badan hukum publik dan badan hukum perdata, seperti itu. Lalu visi misi dari Bank Indonesia sendiri yaitu visinya menjadi bank sentral yang digital terdepan yang berkontribusi nyata dalam perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Lalu misinya ada 7 ya. Yang pertama adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Lalu ada turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta bersinergi juga dengan mitra yang strategis lainnya. Lalu ada turut mendukung stabilitas makroekonomi ya, dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Maksud saya turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Lalu nomor 6 ada turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga ke tingkat daerah. Lalu yang terakhir adalah mewujudkan bank sentral yang berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya adalah tujuan dan tugas Bank Indonesia. Yang pertama adalah tujuan dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek ya. Yang pertama adalah kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua adalah kestabilan terhadap mata uang lain atau mata uang luar negeri atau kurs seperti itu. Nah, untuk tugas sendiri Bank Indonesia memiliki 3 tugas ya. Yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang terakhir adalah stabilitas sistem keuangan. Nah, 3 tugas Bank Indonesia ini hanya ini saja, tetapi tentu saja untuk mengatur satu Indonesia memperoleh atau mendapatkan stabilitas sistem keuangan tentu tidak mudah. Oleh karena itu, Bank Indonesia berusaha untuk mewujudkan melaksanakan 3 tugas itu saja. Lalu selanjutnya adalah Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dewan Gubernur Bank Indonesia ini ada 6 ya. Yang pertama ada Gubernur Bank Indonesia untuk saat ini, tahun 2021 ini, ada Bapak Peri Warjio. Lalu selanjutnya ada Deputi Senior Gubernur, ada Bu Destri Damayanti.
Yang ketiga ada Deputi Gubernur, Bapak Sugeng. Lalu ada Ibu Rosmaya Hadi, juga sebagai Deputi Gubernur. Disusul dengan Bapak Dodi Budi Waluyo dan Bapak Doni Primanto Juwono, juga sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya adalah membahas tentang sejarah Bank Indonesia. Nah, di sini pada mulanya ya, saya menuliskan di sini hanya mulai dari berdirinya Bank Indonesia saja. Akan tetapi proses keuangan Indonesia itu sudah terjadi pada abad 1600, di mana sudah banyak sekali kerajaan-kerajaan seperti Demak, Kudus, seperti Demak, Samudra Pasai, Majapahit dan sebagainya. Lalu juga di saat ini pada tahun 1600-an ini Eropa sangat gencar untuk mencari rempah-rempah ke seluruh dunia, terutama ke Asia ya. Lalu sudah ada juga mata uang yaitu pecis ya dari Tiongkok. Lalu pada tahun 1602 ya didirikannya VOC atau Verenigd Oost-Indische Company. Lalu masuk juga mata uang asing yaitu rial Spanyol. Lalu 1 tahun setelahnya VOC mulai membuka perdagangannya untuk mengusir Portugis dari Indonesia. Lalu pada tahun 1746 didirikan Bank Koran and Bank Van Lening. Di sini adalah bank pertama yang memberikan pinjaman ya kepada seluruh masyarakat berupa emas, perak dan sebagainya. Akan tetapi semakin lama bank ini akhirnya hanya meminjamkan uang hanya kepada. Lalu pada tahun 1818 Bank Van Lening ini ditutup. Lalu pada 1828 didirikan The Java Bank ya atau DCB. Lalu pada tahun 1870 dibuatlah Undang-Undang Agraria yang di sini malah menyebabkan eksploitasi ekonomi besar-besaran Indonesia. Lalu pada tahun 1945 yaitu Indonesia merdeka dan pemerintah membentuk BNI Bank Negara Indonesia yang lalu menerbitkan ORI atau Uang Republik Indonesia. Di sini juga terjadi dualisme bank dan juga dualisme mata uang, yang satu masih menggunakan gulden dan yang satu mau menggunakan ORI atau Uang Republik Indonesia. Selanjutnya langsung kita masuk ke di sini, yaitu sejarah Bank Indonesia. Tahun 1953 adalah berdirinya BI Bank Indonesia. Lalu pada tahun 1968 ya, BI diharapkan sebagai agen pembangunan nasional dan memegang kas negara. Lalu pada tahun 1988 BI mengeluarkan peraturan yaitu deregulasi perbankan, yaitu mempermudah perizinan untuk pendirian bank-bank baru. Lalu pada tahun 1997 terjadi krisis moneter. Di sini BI dengan sangat berani menerapkan kebijakan floating exchange floating exchange rate. Maksudnya di sini adalah mengambang begitu, menggunakan tidak menggunakan kebijakan yang sebelum-sebelumnya, tetapi lebih memilih untuk nilai tukar yang mengambang karena diharapkan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia seperti itu. Lalu di tahun ini juga menutup bank-bank yang bermasalah dan juga melakukan restrukturisasi bank-bank yang juga bermasalah. Jadi di sini BI berhasil menutup 17 bank dan juga merestrukturisasi di sini berarti memperbaiki bank yang sudah bermasalah tapi tapi masih bisa untuk berjalan lagi seperti dilakukan merger dan sebagainya. Lalu pada tahun 1999 di sini ditetapkan undang-undang bahwa BI sekali lagi bersifat independen dan BI juga menetapkan ini inflation targeting framework. Lalu pada tahun 2004 disahkan UU nomor 3 tahun 2004 yaitu BI sekali lagi ditekankan sebagai lembaga independen sehingga tidak boleh dapat intervensi dari pihak lain, yaitu lalu ke tahun 2009 BI sebagai lender of the last resort. Lalu pada tahun 2011 tugasnya dibagi dua, yaitu BI untuk masalah makroprudensial dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk masalah mikroprudensial. Lalu transformasi Bank Indonesia, di sini latar belakangnya tentu saja
Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang sebagai itu tadi bank sentral digital tadi. Lalu diharapkan dengan adanya visi misi itu bisa tercapai walaupun perlahan-lahan dan juga fokus untuk mencapai dari tujuan visi misi tersebut. Lalu Bank Indonesia juga diharapkan berkontribusi secara penuh untuk perekonomian nasional Indonesia tentu ke arah yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada arah strategis Bank Indonesia. Ada 7 di sini ada cinta BI, yaitu mencintai BI tentu saja, cinta ilmu, ilmu pengetahuan, berpikir secara strategis, yaitu berpikir secara efektif dan efisien. Lalu ada memimpin perubahan, ya agar setiap hari bisa menjadi yang lebih baik. Lalu ada gaining komitmen untuk melihat apakah orang lain itu memiliki komitmen yang baik atau hanya ikut-ikutan atau tidak sepenuhnya berkomitmen. Lalu ada cinta Tuhan tentu saja, BI religi. Lalu yang terakhir adalah cinta keluarga. Nah, selanjutnya adalah arah strategis Bank Indonesia. Nah, di sini ada 5, yaitu penetapan visi misi, penetapan 12 program kerja BI, lalu ada transformasi kebijakan, transformasi organisasi, dan juga transformasi SDM dan budaya kerja. Dengan adanya diharapkan BI menjadi lebih baik ke depannya karena terjadi perubahan dari segi kebijakan, organisasi, SDM, dan juga budaya kerja dari Bank Indonesia itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah pencapaian program. Nah, di sini BI tentu saja sudah berdiri lebih dari 50 tahun ya. Tentu sudah banyak sekali pencapaian BI. Di antaranya adalah mengadakan IMF dan WB atau World Bank Annual Meeting 2018 sebagai tuan rumah tentu saja BI. Lalu ada Simodis, Sistem Informasi Monitoring Devisa Terintegrasi Seketika. Lalu ada penguatan operasi moneter ya dari sektor syariah sehingga BI menerbitkan sukuk BI. Lalu ada pendalaman pasar melalui Indonesian Overnight Index Average dan juga Domestic Non-Deliverable Forward atau DNDF. Lalu ada peraturan tentang rasio loan to value untuk kredit properti, lalu ratio financing to value untuk pembayaran properti dan juga uang muka kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Lalu ada counter cyclical capital buffer atau CCB. Lalu ada penerbitan ketentuan fasilitas likuiditas intrahari atau FLI. Lalu ada penerbitan UK atau uang kertas asing. Lalu ada perluasan local currency settlement atau LCS dan juga yang terakhir adalah BI religi. Nah, seperti itu. Terus sudah sangat banyak ya prestasi-prestasi dari BI. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.